Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting. Karena ini videonya cukup panjang dan teman-teman jangan di skip ya, supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Jangan dilewatkan videonya, tonton sampai habis karena ini penting-penting sekali untuk kita pahami dan kita pelajari dan kita pahami lagi ya. Beliau Kang Deddy Mulyadi bertemu langsung dengan konsultan yang mana di perusahaan stroberi ya. Kalau nggak salah kurang lebihnya di sana teman-teman, di perusahaan stroberi. Dan ini membahas mengenai upah dan membahas mengenai yang mana dampak lingkungan sekitar perusahaan itu ya. Jadi biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, mari kita simak sama-sama. Apa karyawan di dia? Karyawan stroberi. Karyawan stroberi. Karyawan stroberi. Betul. Sabaraha karyawan gajinya di dia? Gajinya berapa? Gajinya berapa? Gajinya Per hari 83.000. Hari kotor Pak, gak ada minum, gak ada apa-apa. Ya kalah kuli macul. Kuli Ya, macul daerah Subang 120. Setengah hari. itu teksel Pak. Teksel dilapisi sama teksel. Excel itu apa? Semacam jaring gitu. Dari tanah bawah. Tapi tanah bawah. Ini konsultan dari Bu, PT Stroberi. ibu yang konsultannya. Iya, saya diperbaiki. Ibu udah ngitung nggak berapa debit air yang jatuh kemudian dengan pola seperti ini? Sudah, kami punya beberapa kolam resapan di mana itu menghitung berapa air yang masuk, berapa yang tertahan, berapa yang Kolam resapannya dibuang kemana? dibuang kembali ke kebun. Itu dijamin. Dijamin Bapak Nanti kalau saya mau. bikin audit ya. Ini kan dulu adalah kebun teh. Ya, Dirubahlah PT apa sih dulunya? PT FL. Nah yang kedua kenapa bayar karyawannya murah? Di bawah standar. Saya tidak bisa menjawab. Iya, nggak artinya kan ini perusahaan ya. Iya, Perusahaan yang mesti membayar pegawai dengan upah yang memadai. iya. Dan kulinya masih harian. Memang Pak. Kan udah perusahaan. Karena itu kalau kita Kan perusahaan, bukan kuli hari kayak Pak Haji tukang maju. Kan lembaga bisnis gitu loh. Saya ada lembaga bisnis bayarnya masih harian. PT apa sih? PT Stroberi Lestari. Iya. Jualnya kan mahal. Kenapa? Jualnya kan mahal. Tanahnya murah lagi kan, cuma ngambil tanah negara aja kan. Bukan, kita nggak ngambil Pak, kita sewa. Ya sewa tapi kan murah Bu. Kita KSO sewa. kan. Kita sewa. Iya, saya tahu, bersama. KSO. Ya, ya, kita kerja. Ini lantainya kita serap air Pak, jadi nggak. Kalau saya sih teori apapun ya. Iya. Mau teori lantai staf air, Iya. mau teori apapun ya, Iya. kalau air jatuh dari atas, Iya. kemudian ruang pori-pori buminya nggak ada, ya pasti jadi masalah. Mau Oh. teori apapun ya. Iya, iya. Greenhouse kan, Iya. ini kan menjadi panas, ya kan? Kan mataharinya tidak jadi menyerap bumi. Greenhouse itu kan mengakibatkan suhu udara naik. Suhu udara di gunung naik, pantas kalau puncak daerah Cianjur sekarang nggak dingin lagi. Karena kan mataharinya jam segini ini puncak loh Bu. Iya, iya. Kan jadi panas. Kabutnya jadi hilang. Iya. Karena kabut jadi hilang, nanti curah hujannya juga menurun. Kita berusaha untuk Manusia nggak bisa merekayasa alam. baik-baiknya Nggak Pak. ada Bu. Iya. Saya orang eksak. Manusia itu nggak bisa merekayasa alam tuh nggak bisa. Alam ya alam, manusia ya manusia. Segala sesuatu itu ada peruntukannya, ada tempat. Dengan teori kita nggak bisa. Berapa teori yang dibangun dari mulai puncak di mana-mana tetap aja banjir. Dan kemudian juga jumlah produksi perkebunan sayur terlalu banyak, juga overproduksi di pasar. Akibatnya adalah harga hortikultura sekarang jatuh karena overproduksi.
Gitu loh ya. Semua perusahaan bikin nanam bawang, warga nanam bawang kan pasarnya nggak dibaca. Nah, dari Jawa Tengah datang, dari Jawa Barat datang, semuanya numpuk di Jakarta. Jatuh harganya. Kalau kami pasarnya berbeda Pak. Kami pasarnya stroberi, raspberry, dan sedikit domestik, sebagian kita oper keluar. Jadi rasanya tidak mengganggu Pasar lokal. Iya. Justru Berarti kan jualnya itu mahal. Kalau ekspor kan, apalagi sekarang dolar. Nah harusnya upah buruhnya juga naik. Saya ini begitu menjabat merasakan Bu, bahwa harga bencana itu lebih mahal membayarnya dibanding harga produksi. Betul. Itu yang lagi saya. Jadi saya tuh bukan saya tuh orang pertanian gitu loh. Saya ngerti pertanian, saya ngerti arah kebijakan negara. Tetapi dua-duanya harus seiring sejalan. Jadi hitungannya harus tepat. Gitu loh. Nanti kan kalau terjadi bencana di bawah, longsor di bawah, kemudian banjir di bawah, larinya kemana? Pemerintah. Harusnya setiap perubahan struktur, perubahan kultur itu hitungannya harus tepat, dan pemerintah daerahnya harus ngerti lingkungan. Nanti Pak Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya harus sangat paham lingkungan. Gitu. Kalau penjelasan pengusaha di awal pasti begini, biasa Bu. Iya, sampai sekarang kami tetap berkomunikasi dan minta arahan kepada dinas lingkungan. Semua Pak. Soalnya gini, kan ini gunung Bu ya. Gunung itu di atas kan pohon. Pohon itu kan semakin mendekati awan kan. Nah kalau greenhouse begini kan jadi panas. Karena jadi panas, maka kabutnya hilang. Kalau kabutnya hilang, maka bukan lagi puncak namanya, tapi lembah. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa yang ada di dalam video yang saya tampilkan. Mungkin teman-teman seperti apa responnya teman-teman mengenai video yang saya tampilkan, ya. Yang mana ini mengenai upah dan lingkungan, ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya minta maaf jika salah pemahaman dan salah ucapan dan salah apa yang saya sampaikan dan saya lontarkan. Dan saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya dari channel Suara Kita, minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak untuk teman-temanku, saudara-saudaraku semua. Terima kasih.